Halo, jumpa kembali teman Hard Talk. Kali ini dalam edisi Hard Talk terbaru. Hard Talk hasil riset diseminasi yang merupakan kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dan kali ini kembali saya Evi Fadilah akan menemani Anda berbincang-bincang dalam edisi Hard Talk kali ini, yang tentu saja kita akan mengangkat satu topik yang menarik dari para peneliti di Universitas Padjadjaran. Teman Hard Talk, untuk perbincangan kita kali ini agak berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah bincang-bincang tentang peternakan, pertanian, dan lain sebagainya, kali ini ada sesuatu yang menarik mengenai pengelolaan bisnis atau organisasi. Nah, di studio kali ini sudah hadir dua orang narasumber kami yang cerah ceria. Halo. Halo, silahkan para peneliti ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Ada Ibu Saski dan Ibu Laras. Kayaknya gimana ya kalau dipanggil Ibu, kayaknya enggak. Tete ya. Silakan masing-masing memperkenalkan diri, nama lengkap, berikut gelarnya, lalu kemudian juga melakukan penelitian di bidang apa, dan juga dari Pusdi atau departemen mana di FEB-nya. Silakan mulai dari Ibu Saski dulu, silakan. Halo, saya perkenalkan, nama saya Saskia Salmana, SEMSC. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, dari mewakili untuk riset Pusat Studi Inovasi Digital Digits dari Departemen Manajemen dan Bisnis. Mungkin lanjut ke Ibu Laras? Ya, silahkan. Ya. Perkenalkan, saya Larasati Puspamartani Sugianto, SE BBAMM, sama dengan Teh Saski. Sebetulnya saya juga dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga di sini mewakili Pusat Studi Inovasi Digital. Yang kalau boleh kami disclaimer sedikit, Ibu, sebetulnya kami juga di sini Digits itu tidak bekerja sendiri untuk riset ini khususnya begitu ya, karena kami juga sebetulnya didukung oleh Veda Praxis yang merupakan perusahaan konsultan manajemen yang area utamanya itu bergerak di layanan digital, GRC, dan juga keamanan siber begitu. Oke, jadi ini semacam riset kolaboratif atau riset kerjasama, begitu ya. Menarik ya. Dan yang akan kita perbincangkan di hari ini adalah tentang implementasi GRC ya. GRC itu kepanjangan dari Governance, Risk and Compliance. Oke. Nah, apa dan bagaimana GRC ini tentunya kita ingin semua pahami dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam cerita ya lebih lanjut tentang penelitian mengenai implementasi dari GRC ini sendiri. Oke, barangkali Ibu Saski atau Ibu Laras silahkan nanti bisa saling mengisi saja, tektokan aja ya. Kayak kita main bulu tangkis. Oke, sebelum saya tadi ingin tahu ya tentang apa dan bagaimana sebenarnya GRC ini, dan kalau dalam konteks apakah ini memang khasnya kajian manajemen dan bisnis atau seperti apa? Baik. Mangga. Ya, mungkin izinkan saya untuk memulai mengenalkan dulu dari konsep dasarnya ya, Bu ya. Jadi memang GRC tadi sudah disampaikan singkatannya dari governance atau tata kelola, risk atau risiko, dan juga compliance atau tata kelola. Kalau misalnya ditanya apakah ini konsep baru, sebetulnya kalau satu persatu gitu ya secara independen ini bukan konsep yang baru. Memang dari dulu juga sudah ada. Tentunya perusahaan itu ketika beroperasi pasti mereka sudah memikirkan yang namanya tata kelola, manajemen risiko, dan juga tentang kepatuhannya. Nah, tapi yang menjadi poin penting di sini, kenapa dikatakan GRC, sebetulnya poin utamanya adalah keterpaduan, Bu. Jadi memang ketiga konsep tersebut harus berjalan secara beriringan. Nah, untuk konsepnya sendiri, kalau melihat dari sejarahnya begitu ya, Bu ya, sebetulnya asal mulanya itu diusung oleh OCEG atau Open Compliance and Ethics Group. Jadi mereka itu mengusungkan konsep GRC ini karena didasari oleh fakta bahwa kalau sebelum-sebelumnya berdasarkan data yang mereka temukan,
perusahaan itu setiap tahunnya bisa kehilangan sampai lebih dari 1 triliun US dollar karena ada misalnya kesalahan perilaku atau kurang tepat dalam perhitungan atau mungkin kekeliruan dan juga mungkin misconduct atau unethical behavior-nya begitu. Jadi untuk mencegah itu muncullah konsep GRC ini. Jadi bisa apa? Semacam framework gitu atau model gitu ya? Semacam framework atau model, betul Bu, yang mana tujuannya adalah sebagai sebetulnya protektor gitu, pelindung perusahaan atau organisasi supaya tidak ada tadi misconduct, kekeliruan dan lain sebagainya gitu. Atau kerugian tadi ya? Betul, seperti Oke. itu. Iya, jadi ini bisa dikatakan sesuatu yang bukan baru gitu ya, sudah tidak asing lagi bagi Betul. para pengkaji bisnis dan manajemen. Tapi Betul. mungkin itu ya yang perlu juga dijelaskan. Apakah ini khas dalam kajian manajemen dan bisnis atau seperti apa, Bu Saski? Sebetulnya untuk kajian berkaitan dengan GRC ini tentunya jadi sebetulnya lintas disiplin ya Bu ya. Karena dari aspek manajemen dan bisnis tentunya ketika kita bisa mengidentifikasi risiko dengan cepat, kita bisa menyusun strategi untuk memitigasi, menghindari jangan sampai bisnis ini mengalami kerugian yang tadi disampaikan ya, misalnya unethical behavior ataupun misalnya kita udah melihat ada potensi loss nih gitu. Nah dari sisi aspek accountingnya kita lihat dari governance-nya, tata kelolanya dan compliance yang saling berkaitan. Jadi di 3 titik ini memang secara kekhasan kita mau lihat bagaimana pola dari implementasi GRC ini bisa secara strategik dan juga secara compliance. Jadi dari berbagai aspek sebenarnya sih itu masuk ke lintas disiplin. Oke, jadi GRC ini sendiri ada 3 komponen utama ya tadi ya. Betul. Ada tata kelola atau governance-nya, lalu risk itu termasuk risk management juga, Betul. lalu compliance terkait dengan regulasi ya dan kepatuhan. Nah ini berarti untuk masing-masing komponen ini juga ada apa namanya elemen-elemen yang atau ya uraian lebih detailnya seperti apa? Kalau tata kelola itu aspeknya apa saja misalnya, atau risk management itu apa saja sih? Apakah terkait keuangan atau kemudian juga terkait teknologi misalnya ya, dan lain sebagainya, dan juga dari aspek compliance itu apa aja turunan-turunannya barangkali ya? Siap. Kalau mungkin governance dulu ya. Oh boleh. Ya, jadi untuk governance memang sebetulnya tidak terlalu spesifik juga, umum gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini mungkin bisa dari pertama struktur organisasinya, jadi akuntabilitasnya itu sebetulnya ada di mana, kemudian peran-peran dari masing-masing organ perusahaan itu bagaimana. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya ujungnya adalah untuk pencapaian tujuan perusahaan. Di antaranya adalah tadi ya, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang harus mengarahkan siapa, dan lain sebagainya. Mungkin itu sebetulnya tujuan utama untuk ditata kelola. Kalau untuk di risk management itu juga sebetulnya tidak khusus misalnya hanya di keuangan saja begitu, tidak ya, tapi memang umum sebetulnya semua resiko yang bisa mempengaruhi perusahaan. Makanya sebetulnya ini cukup fleksibel, bisa diimplementasikan oleh industri manapun, baik dari risiko keuangan, risiko regulasi, risiko teknologi, dan juga risiko-risiko lainnya. Kalau untuk kepatuhan memang spesifik begitu ya, lebih ke regulasi. Jadi sejauh mana perusahaan itu bisa compliance dengan regulasi-regulasi yang ada dan juga mengikuti perkembangan regulasi yang ada sehingga menghindari resiko-resiko misalnya ada nanti sanksi atau lain sebagainya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan? Dan berkaitan dengan risiko ini tentang governance dan risk, jadi ketika kita bisa memitigasi, mengidentifikasi risiko ini dari sub ya, misalnya sebetulnya hal-hal sederhana, misalnya risiko operasional yang kemudian nanti berpengaruh pada strategik, misalnya citra perusahaan gitu ya, bisa terdampak dari risiko ini. Nah dari situlah tata kelola akan berperan, oh ini berarti penyusunannya, apakah mitigasinya dan hal itu, jadi saling terkait, ketiga ini akan jadi selaras, karena kalaupun kita tidak comply nanti akan ada risiko, apakah nanti ada sanksi atau lainnya. Jadi memang dari 3 garis besar kemudian jadi sub-sub ini memang menjadi framework yang lain sebetulnya. Oke, dan tadi ya dia konsep yang terpadu ya. Betul, jadi nggak betul, bisa kata kunci apa namanya terpadu. ada yang ditinggal gitu ya. Iya. Satu sama lain saling menguatkan. Oke, nah saya sendiri juga sering dengar ya di dalam konteks manajemen atau bisnis atau yang dalam segi pengelolaan lah barangkali ya secara umum, banyak sekali konsep atau framework yang kita kenal begitu ya. Ada SWOT lah mungkin yang orang awam gitu. Atau ya macam-macam framework. Nah, kalau untuk kita petakan begitu ya, GRC atau GRC ini ada posisinya tuh di mana di dalam peta strategi atau framework itu tadi, dan biasanya itu dalam
konteks atau fungsi yang seperti apa itu digunakan? Mangga, silakan Bu Laras juga. Oke, Silakan. jadi untuk GRC sendiri sebetulnya posisinya ada di mana, untuk konsepnya sendiri lebih ke strategik sebetulnya Bu. Nanti ini juga sebetulnya inline dengan hasil temuan kami ya. Oh iya ya, Yang mana- penelitian implementasi ya. Iya betul, jadi kalau nanti dilihat di industri itu sebetulnya mereka menyimpan fungsi ini tuh di mana akan kami jelaskan nanti mungkin ya. Iya. Hanya mungkin memang betul ini pemikirannya lebih ke strategi karena tadi mempengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan, baik dari awal memformulasikan mungkin visi misi dan tujuan begitu ya, sampai akhirnya bagaimana cara mengidentifikasi resiko dan pada akhirnya juga memitigasinya bagaimana, cara beroperasi bagaimana. Nah, GRC ini sebetulnya tujuan utamanya adalah supaya perusahaan itu mampu mencapai yang namanya kinerja berprinsip gitu. Apa itu? Kinerja berprinsip. Betul, ya. Kinerja berprinsip tadi diantaranya supaya menghindari diantaranya unethical behavior gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena menjaga integritas dari organ-organ perusahaannya juga. Kemudian menjaga nilai-nilai yang dipercaya oleh perusahaannya juga. Jadi memang sangat strategik tapi harus diimplementasikan oleh seluruh organ di perusahaan. Oke. Gitu. Nah, nanti dalam konteks mengimplementasikannya bisa nanti dipadu padan gitu ya. Iya. Dikombinasi dengan framework yang lain ya. Betul. Misalnya kayak pendataan input untuk kekuatan dan kelemahan, mungkin pakai analisis SWOT barangkali juga mungkin bisa begitu ya. Betul, dan nanti juga mungkin diantaranya kami juga akan sedikit membahas tentang kerangka kerja ketika untuk membahas inisiatif teknologi Bu. Nanti mungkin kita juga akan dalami ke sana, tapi memang benar bisa padu-padankan dengan berbagai kerangka kerja yang ada gitu. Oke, menarik sekali ya. Baik teman Hot, kita akan langsung nih lebih dalam ya mengenai penelitian yang dilakukan oleh Pusdi Inovasi Digital bekerja sama tadi dengan Veda Praxis ya. Iya. Betul. Ya, oke, mengenai implementasi GRC. Nah, ini saya sempat baca sedikit ya. Ternyata ini penelitian yang lingkupnya cukup luas ya. Luas, betul. Se-Indonesia. Kami mencari respondennya itu se-Indonesia. Kemudian juga lintas industri Bu. Jadi yang tadi Ibu sempat bahas ya, ada kebutuhan apakah. Jadi kami mau lihat apakah di industri dengan lintas industri dengan beragam kebutuhan pastinya ya, perbedaan atas model jenis bisnisnya. Nah, ini dampaknya seperti apa sih dari implementasi ini? Karena kan kecenderungan ada hal bahwa ketika ada implementasi atas suatu framework itu harus seragam ya. Nah, ini kita mau lihat bagaimana. Jadi kita mencoba mencari responden dari seluruh Indonesia. Dalam waktu 1 bulan kami coba menggunakan survei. Jadi ini menggunakan kuesioner. Oke. Kapan Bu pelaksanaan penelitiannya atau surveinya itu sendiri? Di tahun ini 2024. Jadi baru sekali betul, ya. Baru sekali. Jadi masih fresh from the oven. Iya, apalagi kan kalau bicara GRC ini kayaknya banyak perhitungan atau pertimbangan faktor-faktor eksternal ya. Betul. Dan kalau tadi bicara teknologi, aduh itu luar biasa Iya, ya. betul-betul sekarang betul-betul dinamis banget ya Bu, Iya, digitalisasi, transformasi digital ini. Jadi kita baru di tahun ini dalam waktu 1 bulan kami mencari responden, mendapatkan 615 responden dari 7 lintas industri. Industrinya itu ada dari manufaktur, ada dari perbankan, salah satunya, kemudian telekomunikasi, retail dan jasa, dan juga ada non-profit juga. Dan ada sektor publik. Jadi dalam nanti mungkin risetnya juga sudah bisa dibagikan BUMN ya. ada, BUMD gitu. BUMN ada. Iya, betul. Sedang ramai soalnya kayaknya lagi. BUMN ada, BUMN ada, BUMD ada, BUMDes. Kalau BUMDes kayaknya belum ya. belum. Ini memang jadi ide juga ya. Oke, karena Itu memang banyak ya betul. sektor-sektor itu tadi atau skala bisnis juga macam-macam ya Bu ya. Jadi ada 615 responden. Responden ya. Nah, kalau boleh balik lagi dari penelitian tentang implementasi GRC ini sendiri tentunya ada pertanyaan-pertanyaan pokok ya dari penelitian yang turun dari fokus penelitian. Nah, mungkin boleh satu persatu ya. Apa saja sih yang menjadi isu atau poin-poin ya dalam penelitian ini yang digali? Mungkin yang pertama, pertanyaan besarnya ya, kami ingin tujuannya ya Teh ya? Iya, tujuannya kami tuh ingin menganalisis untuk kesenjangan dari persepsi dan juga pada implementasinya. Jadi kami ada 2 yang ingin kami lihat dari aspek persepsi dari pelaku usaha. Betul, dari bagaimana menilai bahwa entitas ini sudah menerapkan GRC. Kemudian dari pertanyaan tersebut, dari kuesioner itu kami trace down itu nanti sampai ke tahap
eksekusinya atau implementasinya. Jadi kami mau lihat kesenjangannya dan dari kebutuhan strategis atas implementasi GRC. Jadi dari kesenjangan tersebut kita bisa lihat nih, oh rekomendasinya seperti apa. Karena misalnya dari hasilnya ini, oh nanti hasilnya belum ini ya, kita teaser dulu gitu ya. Jadi misalnya ada nggak? Nanti langsung selesai hartoknya ya. Jadi apakah ada kesenjangan misalnya kayak saya sudah comply, tapi ketika ditanya pada praktisnya, apakah betul-betul sudah comply atau hanya memenuhi misalnya syarat compliance-nya aja kebutuhannya. Karena bisa jadi juga ada industri yang ternyata setelah kami melakukan survei ini hasilnya menunjukkan ketika voluntarily dengan kondisi praktisnya memang sudah jauh lebih baik implementasinya dibandingkan industri lain. Jadi kita mau lihat beda-beda mungkin ya. Betul, di setiap industri itu tadi. Setiap industri beda-beda. Oke. Nah, tadi kan ada persepsi, lalu kemudian pembuktian ya, dengan evidence yang tentu saja berbeda. Nah, kalau untuk persepsi ini ternyata seperti apa temuan di lapangannya atau dari hasil penelitian ini? Kalau secara umum memang ternyata dapat kami simpulkan bahwa persepsi itu sudah sangat positif, Bu. Dalam artian memang sebagian besar responden itu menyatakan bahwa iya betul penerapan GRC sangat penting, sudah menjadi prioritas entitas kami. Kemudian kami juga sudah menerapkan GRC ini secara efektif. Jadi memang trennya itu lebih ke arah positif. Mereka sangat yakin bahwa GRC itu memang sangat penting dan sudah mereka laksanakan dengan optimal begitu, Bu, kalau untuk dari sisi persepsinya. Dan itu sama di semua sektor industri yang 7 itu rata semua ya dari segi persepsi positif. Betul, sampai di atas 90% ya. Luar biasa ya. Sekali, Nah, yang yang mungkin digali ya yang menjadi responden untuk persepsi ini pihak mana di dalam perusahaan? Apakah karyawan atau mungkin top manajemen, middle management atau yang mana? Nah, tadi sebetulnya memang selain lintas 7 industri yang sudah disebutkan oleh Teh Saski, ada juga klasifikasi yang kedua mengenai role-nya ya Bu ya. Tadi role-nya di perannya dalam perannya di dalam perusahaan itu sebagai apa. Nah, memang kami mengklasifikasikan ke dalam 2 kelompok besar, ada top management dan juga middle management. Top management di sini itu mencakup diantaranya ada direksi, ada dewan komisaris, ada juga manajer senior. Kalau untuk middle management, diantaranya ada supervisor, ada manajer, kepala divisi dan lain sebagainya. Tapi memang yang kami soroti itu lebih ke arah middle dan top, bukan yang di paling bawah. Karena kembali lagi persepsinya adalah ya akuntabilitasnya ini seharusnya ada di bagian paling atas perusahaan begitu. Karena memang mereka yang pegang kendali, kebijakan ada di mereka juga ya. Betul. Jadi untuk di masing-masing ini sambil ngobrolin hasil sambil juga flashback kepada metodenya ya. Nah, jadi ada apa dari 7 bidang tadi atau sektor industri tadi masing-masing yang diwawancara yang menjadi responden adalah para top manajemen dan middle management gitu. Masing-masing berapa orang itu? Untuk totalnya, karena kan beda-beda struktur organisasi ya. Memang kalau untuk yang kami dapatkan responden di level komisaris itu memang masih di bawah 5% ya untuk respondennya. Jadi banyaknya di top management itu mulai dari direksi di level direktur, kemudian kalau middle managementnya memang banyaknya di supervisor. Dan mungkin juga sedikit di highlight juga Bu, jadi dari 7 industri itu kami ada subset industri lagi. Jadi industri keuangan itu kami juga menerapkan subset di industri perbankan, karena industri perbankan itu heavily regulated, jadi regulasinya paling ketat dibanding industri-industri lain. Nah, dari situ kami mau cross check dari level top management dan middle management. Karena kaitannya dengan compliance ya. Betul, karena kan regulasinya ini ya perbankan itu diawasinya dengan ketat, kemudian juga dinamis. Jadi kami tetapkan ada subset industri keuangan yaitu perbankan. Banyaknya sih memang di levelnya direksi dan juga supervisor ya untuk ini, karena nanti ada di UU PDP-nya. Karena di UU PDP kita Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu tanggal 17 Oktober ya, penerapan paling lambat. Ya, 2024 tahun ini kebetulan. Jadi benar-benar fresh from the oven. Oke. Nah, jadi ya memang sebenarnya tadi kurang kita dalami ya. Saya sendiri belum terlalu mendalami tentang bagaimana penentuan 7 sektor industri tadi ya. Tapi ternyata memang ada semacam penekanan atau ya memang dilihat lebih penting tadi terkait dengan sektor keuangan ya. Betul. Karena dia highly regulated tadi. Nah, kalau untuk pemilihan lokasi atau itu kan ada beberapa kota seluruh Indonesia.
tapi saya belum lihat Papua termasuk. Nah, termasuk Ada, kebetulan termasuk ada, ya? tapi Ada. memang presentasinya kecil kebetulan. Iya, Tapi karena nggak kelihatan gitu di datanya. betul. Tapi kami juga sebetulnya cukup memahami karena memang tentunya perusahaan itu juga lebih banyaknya adanya di Pulau Jawa ya Bu ya. Iya. Jadi karena target kami memang perusahaan, jadi ya memang sesuai dugaan akan lebih banyaknya itu memang di Pulau Jawa. Tapi apakah Papua tercapai? Iya tercapai sebetulnya Bu, tercapai. ada juga. Jadi memang diusahakan untuk rata seluruh Indonesia gitu dapat. Sebetulnya bukan menjadi tujuan khusus, tapi memang kami buka secara umum. Terbuka, Jadi betul. dimanapun sebetulnya bisa ikut sebagai responden gitu. Oke. Nah, terus dari pemilihan sektor tadi, selain tadi ada khusus ya, Iya. perhatian khusus kepada sektor keuangan, ada perhatian khusus lain tadi kan ya BUMN kah, Iya. BUMDes ternyata belum ya. Nanti penelitian berikutnya ya Iya Bu betul. ya. Sebetulnya mungkin kalau BUMDes memang karena banyaknya yang GRC ini Bu, banyaknya juga karena misalnya perusahaan terbuka yang sudah listed itu otomatis biasanya sudah menerapkan GRC dibandingkan dengan perusahaan private ya. Jadi kalau misalnya seperti BUMDes ini juga kita memang masih ini hal yang menarik Bu, bisa jadi saran Jangan yang ini. dipikirkan Oh dulu. jangan. Nanti saja. Ini Kalau ada part yang duanya. TBK kan harus jelas akuntabilitasnya Betul, ya, betul. akuntabilitas publiknya Iya, ya. Mm-mm. betul. Dan ini juga jadi salah satu yang ternyata menjadi asumsi setelah hasil salah satu industri yaitu telekomunikasi itu juga menunjukkan dari hasil implementasi yang baik. Jadi kita juga memang jadi hasil kalau riset itu kan kita ini ya sudah ada asumsi, kemudian ketika hasilnya oh ternyata hasilnya Validasi menarik gitu nih ya. ya tervalidasi, oh ada hasil yang menarik. Jadi di penelitian ini kita yang cukup menarik itu di industri telekomunikasi. Jadi kalau industri telekomunikasi itu seperti apa? Misalnya kayak provider gitu. Betul, Mhm. untuk Terus apa lagi? telekomunikasi lebih ke ini ya provider ya. Iya, provider Untuk utamanya, betul. utamanya adalah di provider dan kemudian karena mereka memang teknologi jadi sesuatu yang vital di dalam industrinya mereka. Jadi mereka betul-betul melihat berkaitan dengan transformasi digital ini bisa menjadi resiko yang nyata, misalnya resiko serangan cyber. Jadi memang cenderung lebih implementasinya lebih terdepan dibandingkan dengan industri misalnya manufaktur ataupun retail karena mungkin memang risikonya sangat terpampang nyata. Jadi penerapan implementasi GRC-nya nanti berkaitan dengan transformasi digitalnya lebih baik pada saat hasil dari responden menunjukkannya. Oke, ya menarik ya. Tapi kalau kita lihat satu persatu mungkin bisa dari hasil penelitian, laporan hasil penelitian karena menarik sekali ya. Nah, tapi kita balik lagi tadi kepada mengenai persepsi ya. Maaf, tentang persepsi dari pelaku usaha. Dari hasil survei ini ternyata menunjukkan hasil yang positif bahwa mereka itu memang memandang penting yang namanya GRC itu tadi, gitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah seperti apa ya? Implementasinya. Nah, itu bisa diceritakan mungkin Bu Laras atau Bu Saski Untuk implementasinya atau itu kan tadi baru persepsi ya. Iya, persepsi. Bagaimana kemudian menilai gitu ya dan menilai tidak hanya GRC-nya tapi juga self evaluation ya terhadap diri sendiri yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak kan. Betul. Ya. Harus dibuktikan. Nah, itu seperti apa Bu Laras? Oke. Untuk yang bagian pertanyaan kedua penelitian berarti ya? Iya betul. Sebetulnya tadi mungkin menambahkan dulu sedikit ya Bu ya, Ya. mengenai sejauh mana tadi mereka bilang bahwa penting dan sudah menerapkan secara efektif. Nah untuk efektivitas itu kami juga mendalami gitu ya, ada 4 poin pentingnya gitu. Pertama adalah dari segi manajemen resikonya. Jadi dilihat gitu sebetulnya sejauh mana sih mereka itu sudah melibatkan manajemen resiko, utamanya dalam pengambilan keputusan strategik ya. Karena tadi kembali lagi kita itu di industri itu biasanya penerapan GRC akuntabilitasnya adalah di top manajemennya gitu ya atau di BOD-nya. Jadi pertama dari situ, kemudian yang kedua adalah mengenai kepatuhannya. Jadi mereka juga menyatakan bahwa kami sudah menerapkan GRC dengan efektif dan juga hemat biaya. Nah yang menarik nanti kesenjangannya ini ketika kita tarik satu persatu gitu ya Bu ya. Di antaranya mungkin supaya sambil jalan ya Bu ya, karena sedang membahas kepatuhan. Nah ternyata di kepatuhan ini juga nanti nyambung dengan studi kasus yang kami gunakan bahwa ternyata yang mereka katakan tadi sudah efektif ketika kita lihat salah satu contoh penerapan regulasinya itu ternyata memang belum 100% siap juga
gitu. Untuk kasus di sini yang kami gunakan adalah mengenai UU PDP tadi ya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi. Betul, dan kenapa kami memilih regulasi ini sebetulnya karena tadi juga sudah disampaikan memang regulasinya termasuk baru ya Bu ya. Diundangkan itu tahun 2022 bulan Oktober. Nah, tapi memang industri itu diberi waktu setidaknya 2 tahun atau masa transisi gitu ya untuk betul-betul sudah efektif, dan itu jatuhnya itu pada bulan Oktober 2024. Jadi kami pilih regulasi ini supaya betul-betul melihat ketika mereka keep up dengan perubahan regulasi, secepat apa mereka bereaksi terhadap regulasi tersebut gitu. Jadi kesiapannya sudah sejauh mana. Nah, untuk melihatnya juga sebetulnya kan banyak cara ya Bu ya. Tapi diantaranya untuk spesifik Undang-Undang PDP ini ada instrumen yang sebetulnya bisa digunakan oleh perusahaan. Di antaranya adalah ada namanya ROPA atau Record of Processing Activities, dan juga DPIA atau Data Protection Impact Assessment. Untuk ROPA ini jadi memang industri diharuskan untuk memiliki catatan yang detail untuk seluruh pengolahan data pribadi. Nah, di sini kenapa relevan? Kembali lagi karena sebetulnya secara umum perusahaan mau di industri manapun tentunya pasti mereka akan mengelola data konsumennya. Nah, itulah yang dianggap sebagai data pribadi. Jadi harus punya nih catatan detailnya. Yang kedua adalah mengenai DPIA tadi ya. Nah, ini juga jadi industri itu diharapkan bisa menilai sebetulnya sejauh mana ketika mereka mengolah data pribadi atau menggunakan gitu ya, itu bisa mempengaruhi atau menghasilkan konsekuensi terhadap perusahaan tersebut. Jadi harus punya semacam penilaian pribadinya gitu. Nah, ternyata ketika dilihat memang sebagian besar itu belum memiliki kedua instrumen tersebut. Padahal kalau tadi di awal disampaikan bahwa kami sudah efektif dan juga sudah efisien gitu. Tapi ternyata kalau dilihat realitanya belum selengkap itu gitu persiapannya. Tapi memang kembali lagi disclaimer-nya tadi, karena kami melakukan riset ini April sampai Mei 2024, harapannya positive thinking-nya sih ya. Mungkin setelah Mei itu sampai Oktober persiapannya jadi semakin cepat gitu. Jadi harapannya tetap siap ada akselerasi sebelum, gitu ya. Betul, sebelum waktu efektifnya itu di Oktober 2024. Oke. Tapi paling tidak itu sudah bisa jadi semacam indikator ya. Betul. Sejauh mana kalau memang dikatakan mereka sudah menjalankannya. Betul. Dari kelengkapan barangkali ya diantaranya ya. Oke. Tapi apakah kemudian ini kan temuannya seperti itu ya. Tapi apakah kemudian misalnya ya Bu Saski ya, dari temuan itu juga saya kan apakah juga bisa diketahui kenapa ada ketidaksiapan, kenapa ada tidak ada akselerasi gitu ya, sementara ini undang-undang diterapkannya di tahun 2024 bulan Oktober gitu. Ya, sebenarnya untuk berkaitan dengan GRC dan juga UU PDP ini kami menemukan 3 hal yang menarik. Yang pertama adalah belum pahamnya sebetulnya industri mengenai apa sih penerapan GRC yang terintegrasi, juga misalnya kerangka framework apa, best practices seperti apa. Jadi mengenai pemahaman, pengetahuan mengenai GRC ini yang pada saat persepsi, oh kita udah yakin nih, oke penerapannya efektif dan efisien. Tapi pada saat implementasi, oh kami sebetulnya belum begitu mengetahui kerangka yang terbaik dan digunakan itu apa. Dan nanti ini akan berkaitan juga dengan bagaimana point of view-nya industri melihat cost yang dikeluarkan berkaitan dengan GRC ini. Karena ini juga jadi hal yang menarik ketika kita dari tadi membahas strategik dan dari top down ya tentunya dari BOD. Tapi ketika kita menanyakan mengenai cost atas GRC ini, ternyata majority responden menyatakan melihat bahwa itu adalah cost biaya dibandingkan sebagai investment. Jadi investasi. Betul. Jadi ketika investasi kan berarti kita rela mengeluarkan untuk keuntungan benefit di jangka panjang, bentuknya strategik. Nah, ini mereka masih melihat sebagai cost of compliance. Jadi ada beban pengeluaran. Jadi mungkin itu juga berdampak. Jadi dari pemahaman, kemudian juga dari segi biaya dan juga dari SDM-nya. Jadi ketika kita tanya mengenai SDM-nya, itu masih banyak yang merasa harus mengembangkan atau mengalokasikan SDM yang kompeten, di mana SDM yang kompeten ini tentunya harus memahami pemahaman mengenai GRC, jadi kayak saling terkait ya Bu ya. Dan yang terakhir, jadi 4 berarti seharusnya 5 nanti jadi nambah. Yang keempat itu adalah mengenai kesulitan merespon regulasi yang baru, yang tadi misalnya seperti UU PDP ya, yang kami disclaimerkan ketika riset ini kami dilaksanakan di April dan Mei, yang dimana belum menjadi batas terakhir untuk implementasi UU PDP. Nah, ini ketika respon regulasi yang terus-menerus dinamis,
akhirnya jadi kebingungan bagaimana industri merespon. Jadi ketika oh ya sudah, kalau gitu yang penting kita comply aja dulu. Karena terus-menerus regulasi yang berubah. Itu mungkin yang menjadi dasar yang kami berdasarkan hasil kuesioner kita melihat ternyata ini loh yang menjadi mungkin menjadi sumber atau roots dari perbedaan adanya kesenjangan antara persepsi dan juga realitanya. Oke ya. Tapi kemudian juga pertanyaan saya, kalau memang sebenarnya ketika melihat ini apakah cost atau investasi, itu juga persoalan persepsi. Iya betul. Bagaimana pandangan ya Iya. dari tahap atas melihat bahwa ini penting untuk menjadi investasi. Nah, tapi kalau secara real gitu ya, atau secara konkretnya, kalau sebuah perusahaan ya itu ingin menerapkan GRC, emang berapa banyak ya biaya yang dibutuhkan gitu ya? Karena tadi ya berhadapan, kalau ini memang banyak, oke. Kalau persepsinya ini investasi mungkin tidak dipandang berat gitu ya. Betul. Ini kami masukkan ini dalam salah satu subset pertanyaan ya. Berapa? Nah itu yang ketika kita melihat, oke, penerapan GRC menjadi penting dan menjadi prioritas. Berapa dari persentase pendapatan biaya yang dikeluarkan tahunan, pendapatan tahunan dikeluarkan untuk GRC? Ternyata dari hasilnya ternyata ada 2 hasil nih Bu. Ketika hanya membahas GRC terintegrasi, itu di bawah 5% majority responden. Jadi dari 615 responden menyatakan di bawah 5%, di mana angka itu bisa dibilang cukup kecil ya Bu ya untuk berkaitan dengan suatu hal ataupun framework yang sifatnya strategik. Nah, tapi ketika membahas dari sisi teknologi, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar. Jadi artinya industri bersedia mengeluarkan biaya yang lebih besar yang berkaitan dengan proteksi atas transformasi digital ini. Jadi memang masih kecil dilihatnya dari alokasi dibandingkan dengan pendapatan untuk biayanya. Karena mungkin memang masih melihat bahwa ini biaya. Sedangkan industri pasti kan kalau bisnis kita kalau bisa cuan gitu ya. Jadi penekanan biaya. Tapi mungkin ketika dianggap menjadi investment, mungkin akan jadi appetite-nya jadi berubah. Mungkin bisa jadi oke, kita willing untuk keluar lebih besar karena ini adalah part dari investmentnya. Ya, motivasinya berbeda. Betul, motivasi. Oke. Nah, ini kan ada temuan-temuan ya yang untuk bagian 1 dan 2 ya, artinya dari segi persepsi dan implementasi dan latar belakangnya. Nah, sementara kan tadi Bu Laras dan Bu Saski mengatakan bahwa ada 7 sektor industri dan juga tentunya ada skala yang berbeda ya, skala bisnis yang berbeda. Ada perbedaan nggak yang menonjol antara satu dengan yang lain gitu ya terkait dengan temuan-temuan ini? Mangga Ibu Laras? Temuannya analisis industrinya iya, jadi analisis industri itu ketika kita lihat dari 7 ini memang kalau perbankan kami sudah menduga dalam konteks adalah ini heavily regulated, kemudian juga regulasinya terus menerus pasti cenderung lebih comply dan juga lebih ini. Yang menarik ada justru memang industri telekomunikasi, manufaktur, retail dan jasa masih membutuhkan dorongan berkaitan dengan penerapan implementasi GRC karena yang tadi dari 4 faktor masih belum adanya pemahaman, kemudian dari SDM dan juga dari aspek regulasi. Jadi 2 yang menarik perhatian memang dari hasil penelitian ini adalah untuk keuangan dan juga dari telekomunikasi yang ingin kami gali lebih dalam nanti mungkin karena ini sebetulnya bagian dari riset tahap 1, jadi nanti tahap 2-nya kami sedang menggodok dan juga menggali, mungkin kita bisa melihat yang lebih dalamnya lagi. Jadi kalau industri telekomunikasi ini ketika kami lihat mungkin ada 2 faktor. Yang pertama adalah memang banyaknya perusahaan yang sudah terbuka TBK yang tadi sudah disampaikan. Ketika perusahaan TBK maka akuntabilitasnya menjadi lebih tinggi, jadi cenderung lebih comply dan juga meningkatkan mengenai GRC. Dan yang kedua karena berkaitan dengan transformasi digital, industri telekomunikasi kan menjadi salah satu yang rentan terhadap resiko-resiko dari transformasi digital, serangan cyber dan lain-lain. Jadi secara sukarela pastinya tentunya akan mengimplementasi GRC dengan jauh lebih baik karena hasil riset dari responden menunjukkan bahwa memang penerapan GRC ini akan membantu untuk mengidentifikasi resiko lebih cepat, sehingga dengan identifikasi resiko lebih cepat bisa memitigasi dan mencapai tujuan organisasi jauh lebih baik. Oke, iya. Jadi ada daya-daya dorong ya, dan Betul. kelihatan sekali teknologi itu menjadi daya dorong yang signifikan ya kalau saya
dengarkan dari cerita Bu Saski dan Bu Laras. Gimana Bu Laras ya tentang teknologi dalam kaitannya implementasi GRC ini? Betul, jadi memang kalau kembali ke judul, memang yang kami ingin lihat ini selain penerapan GRC, spesifiknya itu ya di konteks era digital gitu kan. Apakah sebetulnya ada perubahan dari sebelumnya atau bagaimana? Nah memang ternyata kalau berdasarkan hasil survei yang kami temukan dan juga diskusikan begitu ya, dari sudut pandang industri itu bisa melihat teknologi ini menjadi dua pandangan gitu. Yang pertama memang mereka melihat penerapan teknologi dan juga perubahan teknologi yang cepat ini adalah hal positif. Kenapa? Karena bisa membantu mereka dalam mengefisiensi tugas hariannya gitu diantaranya ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas data dan lain sebagainya. Memang banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika mereka menggunakan teknologi. Makanya tadi juga kalau disampaikan dari segi biaya, mereka mau dan mampu gitu ya untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk inisiatif teknologi. Tapi di sisi lainnya ternyata memang betul juga realita yang mereka sampaikan bahwa perubahan teknologi ini sebetulnya menimbulkan berbagai kekhawatiran baru juga bagi industri. Kenapa? Karena pertama bisa memunculkan berbagai exposure risiko baru gitu ya. Di antaranya mungkin keamanan siber. Kalau dulu belum ada teknologi, nggak mungkin ada risiko keamanan siber gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi concern perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bahwa mereka beranggapan bahwa teknologi ini bisa membawa kerentanan baru terhadap GRC konvensional yang selama ini mereka sudah pahami. Jadi sebetulnya ada kekhawatiran bahwa apakah kami harus melakukan upgrading gitu ya di GRC konvensional yang sudah dilakukan dengan adanya berbagai risiko baru khususnya dari risiko teknologi. Seperti itu. Iya, teman Hatok apa ya kalau bahasa anak sekarang tuh daging semua ya. Ada daging semua, sumsum malah ya, bukan daging lagi. Banyak sekali hal menarik, hal yang penting ya terkait dengan penerapan GRC. Tapi tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Saski dan Bu Laras bahwa memang ada semacam PR lah gitu ya, dalam konteks bagaimana menanamkan pemahaman begitu ya dan menganggap bahwa GRC ini memang sesuatu yang penting. Bahkan kemudian juga bagaimana dari pemahaman itu sendiri mendorong para pelaku usaha untuk mau menginvestasikan ya, untuk membangun GRC ini karena lebih berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan masa depan ya, keberlangsungan usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tadi mungkin di antara Anda juga menunggu ya cerita tentang, nah kalau sudah studi kasus ini lebih semangat ya, karena ini kelihatan sekali seperti apa kemudian penerapan GRC dalam hal ini lebih lebih spesifik lagi setelah dijalankannya atau di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Ini menjadi satu titik untuk melihat seperti apa penerapannya dan dari menggunakan GRC sebagai frameworknya itu ya. Nah, itu seperti apa? Karena kalau udah studi kasus itu kita kan belajar dari kasus ya. Betul. Nah, ini menarik. Seperti apa? Barangkali Bu Laras ya bisa ceritakan. Boleh. Ya, jadi memang sebetulnya untuk UPDP ini tadi juga sudah terlanjur di-spoil di awal gitu ya. Tapi mungkin ini lebih dalamnya lagi lebih gitu detailnya lagi. Iya, boleh. Jadi memang tadi dari segi pemilihan kenapa kami memilih UPDP karena cukup relevan untuk lintas industri yang mana sesuai dengan tujuan riset kami memang ingin melihat dari berbagai industri. Jadi harapannya sih tetap bisa dipakai gitu ya untuk secara umum karena semuanya pun harus comply. Kemudian alasan lainnya adalah karena sedang berjalan ongoing baru gitu. Jadi ingin melihat dari segi kesiapan industrinya begitu ya, sejauh mana mereka mempersiapkan dan juga sejauh mana mereka itu ketika menyatakan siap itu usahanya sudah sejauh mana gitu. Nah, tapi kalau ingin melihat dari UPDP-nya sendiri, sebetulnya mungkin secara singkat dulu ya Bu ya, bahwa UPDP ini memang mengatur utamanya itu kurang lebih ada 3 aktor gitu. Pertama adalah pemilik datanya. Pemilik data itu berarti subjek data pribadinya. Nah, data pribadi yang disampaikan di sini itu memang diklasifikasikan lagi. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum ya diantaranya nama, kewarganegaraan, agama gitu ya. Kalau khusus bisa jadi data kesehatan misalnya, dari biometrik dan lain sebagainya. Nah, semua itu diatur di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini untuk melindungi hak-hak para pemilik datanya. Selain itu, aktor lainnya lagi ada siapa? Ada juga prosesor data. Prosesor data adalah orang yang mungkin mentransformasikan gitu ya dari data-data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, prosesornya itu juga diatur fungsinya di dalam Undang-Undang PDP ini. Yang terakhir adalah pengendali datanya.
ini bisa jadi bersinggungan dengan prosesornya, jadi adalah pihak yang sama atau bisa juga berbeda. Nah, yang kami fokuskan di sini memang dari sisi pengendali dan juga prosesor datanya, karena kembali lagi perusahaan biasanya berhubungan dengan konsumen, maka mereka biasanya menyimpan data-data konsumen dan bisa jadi dalam beroperasi itu menggunakan data-data konsumen untuk menyampaikan jasa mereka atau produknya gitu. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi sejauh mana mereka itu sudah betul-betul comply dengan regulasi ini. Kenapa penting? Karena diantaranya ada pastinya sanksi ya kalau regulasi tidak diikuti. Sanksinya itu bisa administratif, bisa juga sanksi finansial. Nah, kenapa ini penting? Sebetulnya sama dengan regulasi lainnya, kalau untuk sanksi pasti ingin dihindari ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya finansial, di UU PDP ini spesifik paling mahal itu bisa sampai 6 miliar rupiah. Denda ya? Betul, denda apabila misalnya memalsukan data pribadi konsumen atau mungkin menyalahgunakan bisa jadi 5 atau 4 miliar, pokoknya ada kriteria spesifiknya. Nah, kembali lagi kenapa tadi nyambung dengan kenapa harusnya industri itu menganggap GRC ini sebagai investasi atau aset yang berharga begitu ya, karena sebetulnya kalau sudah disiapkan dari awal, sudah comply dari awal gitu ya. Nah, hal-hal sanksi administratif seperti ini itu bisa terhindari. Jadi biaya yang tadi 6 miliar, 5 miliar itu sebetulnya kalau dihindari akan jauh lebih murah daripada kalau kita kena dulu gitu ya, tidak comply dan malah harus kena sanksi-sanksi tersebut. Jadi kenapa tadi dianggap aset berharga? Karena kalau untuk GRC sendiri sebetulnya bisa tadi ya protecting the company gitu dari berbagai risiko yang ada. Sehingga kalau mereka sudah mencegah di awal, lebih ke biaya preventif aja yang dikeluarkan, bukan lagi biaya sanksinya gitu, yang mana selain mungkin nanti kehilangan finansial, resiko kan tadi saling berhubungan ya, bisa juga kena ke reputasi atau bahkan mungkin keberlangsungan bisnis dan lain sebagainya. Ini mungkin hanya sebagai contoh kasus ya Bu ya. Tapi memang datanya juga tadi kalau disampaikan mereka sudah sangat optimis, ya kami sudah menerapkan regulasi dengan hemat dan juga efisien gitu. Tapi ternyata kalau dilihat untuk contoh spesifik UU PDP ini, hanya kurang dari 30% yang sebetulnya sudah betul-betul siap. Jadi memang masih menunjukkan adanya tadi kesenjangan ya, ketika mereka bilang, iya sudah efektif, sudah hemat, tapi ternyata belum 100% fully compliance-nya gitu. Nah, itu berarti studi kasus ini bukan diambil ya istilahnya dari sampel lalu kemudian lebih diteliti lebih detail lagi menggunakan pendekatan studi kasus. Bukan. Sekarang Jadi belum. undang-undang penerapan undang-undang PDP-nya yang dijadikan sebagai kasus gitu ya. Betul. Nah, itu ketahuan juga nggak Bu ya dari dari hasil penelitian ini, dari hasil survei gitu ya, dari jawaban-jawaban dari responden, apa yang menjadi masalah ketika mereka itu kemudian dalam konteks penerapan atau ya mitigasi lah barangkali ya untuk undang-undang PDP ini. Oke. Memang yang menjadi utamanya terkait dengan UU PDP ini memang alokasi sumber daya kompeten ya. Betul. Jadi dalam UU PDP ini kami juga melihat apakah misalnya perusahaan sudah menyiapkan task force khusus atau sumber daya manusia yang khusus untuk melaksanakan tupoksi tersebut berkaitan dengan UU PDP. Nah, dari sebetulnya 75% sudah menyatakan mengimplementasi sebagian, dan kami sempat tanyakan juga ya untuk posisi jabatan yang berkaitan dengan pengendali datanya itu, tapi baru 30% ternyata yang sudah melaksanakan sepenuhnya dan sudah mengalokasikan sumber daya manusia yang khusus. Jadi sisanya lagi sebetulnya masih sebagian, dan masih memang kembali lagi pada masih cukup kebingungan ini harus gimana sih menerapkan yang best practices yang baik itu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang kan kita kadang cenderung misalnya melihat best practices yang di industri ini terus kita tiru lah ya, kita terapkan hal yang sama, dan ini yang masih cukup menjadi kebingungan. Jadi dari hal ini juga menariknya adalah, tapi ketika kita gali lagi, sebetulnya industri paham betul bahwa GRC ini hal yang dinamis. Mereka juga merasa bahwa harus ada evaluasi berkala. Karena memang berkaitan dengan resiko ini kita harus update terus, karena kan memang seperti yang disampaikan, misalnya resiko-resiko itu akan terus berkembang. Mereka sudah memahami tersebut, tapi memang masih pemahaman itu yang menjadi isu adalah kami nggak tahu nih harus bagaimana menerapkan yang terbaiknya seperti apa. Jadi dari situ juga mereka kemudian kami tanyakan action plan-nya ini kedepannya akan seperti apa. Memang yang menjadi pertama adalah menyatakan untuk berkonsultasi ya dengan pihak ketiga. Karena berkonsultasi dengan pihak ketiga ini mereka akan jadi
mungkin bisa lebih efisien juga karena dengan berkonsultasi mereka jadi tidak perlu trial and error dalam penerapan GRC terintegrasi ini. Jadi hal ini yang mungkin masih saling berkaitan dan juga termasuk dalam hal yang kita akan rekomendasikan berdasarkan penelitian ini. Oke, nah ini menarik ya karena dari awal juga melihat kesenjangan, lalu ternyata juga memang ada masalah di pemahaman. Betul. Begitu ya, dan juga menilai seberapa penting dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam konteks mensosialisasikan atau memberikan pemahaman, apa sih ruang-ruangnya gitu ya untuk memberikan pemahaman ini kepada para pelaku usaha bahwa mereka penting itu untuk menerapkan yang namanya GRC. Mangga Bu Saski atau Bu Laras? Ya silakan Bu Saski. Sebetulnya pemahaman mengenai GRC terintegrasi ini tadi sempat disampaikan juga oleh Teh Laras bahwa ini akan protecting the company, tapi implikasinya sebetulnya lebih luas lagi dari aspek ketika keberlangsungan bisnis, ethically practice juga, ini akan tidak hanya protecting the company tapi protecting the konsumen. Kemudian juga untuk dari segi regulator, regulasi akan jauh lebih mudah ketika kita sudah bisa mengukur mengenai penerapan GRC ini. Jadi otomatis ketika GRC terimplementasi dengan baik, perusahaan terlindungi, terjaga, dan regulator lebih mudah untuk mengawasi, dan juga untuk konsumen akan jadi tidak perlu khawatir ya, misalnya karena sekarang kan berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pasti konsumen akan ada yang merasa khawatir ketika harus menyertakan informasi-informasi konfidensial, apakah itu di industri perbankan gitu ya Bu ya, misalnya kita harus pada saat membuka rekening, pada saat kita mau menaruh aset kita harus menyertakan data-data pribadi, apakah data ini kemudian akan digunakan atau disalahgunakan. Nah dengan adanya UU PDP, dengan adanya GRC itu bisa menjamin bahwa data-data yang masuk itu tidak akan disalahgunakan, termasuk juga misalnya dalam industri kesehatan, kita kan pasti rekam medis kita ya, terus apakah misalnya kita memiliki anak, terus bagaimana data-data itu terjamin jangan sampai disalahgunakan ataupun dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jadi memang perlu ada sosialisasi tentunya pasti, tapi balik lagi karena ini memang masih bentuknya voluntarily ya, jadi masih bentuk yang sukarela, jadi memang mungkin masih dorongannya masih pada bagaimana BOD ataupun pihak-pihak di atas top management itu menerapkan budaya bahwa GRC ini part of culture company-nya. Oke. Nah sambil nanti juga saya itu ingin menggali ya, atau mungkin mendapatkan masukan, rekomendasi dari hasil penelitian ini. Tapi kalau tidak salah gitu ya, sama dengan beberapa model strategi atau framework itu ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya praktis lah gitu ya. Kalau tidak salah GRC juga ada aplikasi yang bisa juga dipakai gitu untuk untuk ya tadi ya, untuk memetakan, lalu kemudian tadi untuk melihat satu dengan yang lainnya seberapa terintegrasi dan lain sebagainya. Apakah disarankan juga atau lebih baik dengan pendampingan? Untuk kerangkanya ya, mungkin untuk frameworknya kerangka atau aplikasi software begitu Bu? Ada softwarenya ya? Softwarenya ya? Iya, sebetulnya memang ya betul, apakah ada aplikasinya? Ada memang. Nah ini juga mungkin yang menjadi penyebab tadi ya, kalau misalnya dikatakan penerapan GRC ini adalah biaya. Kenapa? Karena mereka perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Anggapannya kalau butuh aplikasi berarti kan di awal butuh biaya untuk belinya dulu gitu ya Bu ya. Kemudian tidak hanya biaya aplikasi, tentunya orang-orang yang menggunakan pun harus diedukasi begitu kan. Kemudian nanti training pun tidak mungkin hanya satu kali dan seterusnya. Jadi memang biaya yang dikeluarkan itu memang terlihat cukup besar gitu di awal. Dan juga biasanya untuk penerapan GRC ini tidak dapat terlihat langsung cepat gitu ya. Apabila ketika kita mengeluarkan biaya hari ini, besok langsung dapat manfaatnya, tidak seperti itu begitu ya. Karena kalau tadi disampaikan sebetulnya penerapan GRC ini lebih ke preventif. Hanya mencegah resiko-resiko di masa mendatang yang mungkin terjadi jadi tidak terjadi gitu. Nah jadi mungkin ini juga poin pentingnya, apakah ada, memang betul ada, dan ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa GRC ini masih dianggap sebagai biaya yang cukup besar. Tapi kami percaya gitu ya bahwa sebetulnya kalau misalnya memang sudah dilakukan di awal preventif begitu, itu akan lebih baik ke depannya, makanya tadi akan bisa menjadi aset berharga gitu ya bagi si perusahaannya sebetulnya. Dan jangka panjang ya itu betul, tadi. Tapi panjang. Walaupun begitu nggak sekali kita kemudian membangun semua yang berkaitan dengan GRC ini, elemen-elemennya, lalu sudah berhenti begitu saja, karena perlu
perlu penyesuaian Betul, karena dinamika iya, yang betul. yang namanya juga dunia usaha itu dinamis ya. Iya, dan disesuaikan dengan karakter industri. Berkaitan dengan kerangka framework, kita juga sempat menanyakan ya mengenai kerangka framework berkaitan dengan IT sebetulnya apa yang digunakan, dan ternyata rata-rata banyaknya yang mendevelop framework sendiri. Sebetulnya bukan mendevelop from scratch, Bukan bikin dari nol gitu iya, ya. bukan bikin dari nol, tapi melihat dari kerangka-kerangka yang ada, kemudian dikembangkan lagi disesuaikan dengan kebutuhan industri ataupun perusahaan itu sendiri. Jadi memang kerangkanya sebetulnya kita sudah ada, yang kami tanyakan di dalam question itu lebih ke dalam kerangka terkait dengan IT. Jawabannya adalah banyak yang dikembangkan dengan kebutuhan dan di-develop sendiri dari mungkin kalau kita ini lihat dari yang best practices masing-masing kerangka kemudian disesuaikan. Jadi memang ada kerangkanya, tapi memang kembali lagi biayanya cukup besar. Jadi ya itu mungkin yang menjadi salah satu komponen isunya juga. Oke, baik kalau begitu saya ingin minta rekomendasi ya terkait dengan penelitian ini. Walaupun tadi disampaikan oleh Bu Laras dan Bu Saski, ini penelitian yang masih sifatnya awal ya. Betul. Masih akan dilanjutkan Iya. dengan penelitian-penelitian lain. Tapi paling tidak dari yang awal ini tentu sudah ada beberapa rekomendasi. Betul. Silakan dari Bu Laras Oh, dulu. boleh. Ya, kalau dari saya mungkin yang sudah kami sebutkan juga beberapa kali ya mengenai peran penting BOD. Karena kembali lagi GRC ini strategik gitu ya. Jadi memang baiknya mulainya dari atas, top down gitu. Ketika dari pihak direksi atau mungkin BOD tadi sudah mengarahkan bagaimana seharusnya organ-organ di bawah perusahaan itu beroperasi, seharusnya akan jalannya lebih smooth gitu ya. Akan ada keselarasan yang harmonis di antara pihak atas maupun di pihak bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai sumber daya manusia. Nah, di sini juga memang industri itu berharapnya akan muncul nanti talenta-talenta yang memang ahli gitu atau mungkin kompeten di bidang GRC. Karena mungkin kebetulan kita semua ada di dunia akademik gitu ya Bu ya. Sebetulnya dari sisi di antaranya perguruan tinggi pun bisa membantu untuk mencapai hal tersebut gitu. Di antaranya kalau di departemen kami, di departemen akuntansi ini memang ada mata kuliah yang bisa dikatakan cukup baru ya mengenai tata kelola dan etika, yang mana ini juga diharapkan bisa membantu mengurangi kesenjangan tadi. Jadi kesenjangan mengenai sumber daya manusia yang kompeten itu bisa ditutupi dengan adanya nanti talenta-talenta baru yang memang capable di bidang GRC tersebut. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, Dan silakan. mungkin ditambah Bu dengan Saski. pemahaman yang knowledge ya yang cukup mengenai GRC itu. Jadi memang kayaknya harus kenal dulu. Kalau dulu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus memahami dulu. Ketika kita memahami konsepnya, memahami best practice-nya, kerangkanya, otomatis implementasi akan langsung running lebih smooth. Jadi pemahaman, kemudian juga berkaitan dengan respon atas regulasi. Jadi mungkin memang dari lintas industri ini kita bisa melihat bahwa ketika industri yang terregulasi cenderung lebih punya persepsi bahwa implementasinya, maka apakah berkaitan dengan sosialisasi regulasi yang jauh lebih baik atau adakah sosialisasi dengan gambaran penjelasan pemahaman mengenai kerangka GRC, tentunya pasti akan sangat membantu sekali untuk industri ini lebih bisa menerapkan implementasi GRC-nya. Oke, dan mudah-mudahan ya perbincangan kita yang sudah hampir 1 jam loh ini. Wah, tidak terasa, betul. Tuh kan, nggak kerasa kan? Tentang implementasi GRC ini juga sekaligus memberikan pemahaman ya, pengetahuan dan pemahaman tentang seberapa penting yang namanya GRC. Oke, aduh, saya jadi tercerahkan juga. Untuk Bu Saski Salmana SEMSC, saya ucapkan terima kasih juga terbalik ya. Bu Saski di sini dan juga Ibu Laras Puspa Martani Sugianto ya. Iya, betul. SEBBAMM. Betul. Maaf ya saya panggil Ibu ya di sini. Nggak apa-apa, padahal teteh ya Bu ya. Kami juga terima kasih Bu Evi. Oke, sudah dan menjadi sampaikan host. salam kami juga untuk teman-teman yang ada di pusat studi Betul. inovasi Izin juga digital. Ibu, kami mengucapkan terima kasih juga karena memang riset ini kami tidak hanya berdua dan juga dengan Veda Praksis, tapi juga di bawah dari bimbingan Prof. Hamzah Ricci selaku Ketua Pusat Studi Inovasi Digital di JITS. Oke, dan kami tunggu ya hasil-hasil penelitian berikutnya yang juga Siap. memberikan insight tidak aja kepada para pelaku usaha tapi juga bagi para pengkaji ya, Iya. manajemen, bisnis dan bidang yang seperti itulah ya kurang lebih. Baik teman Hatok, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Laras dan Bu Saski dan mudah-mudahan saja perbincangan kita memberi banyak manfaat
dan juga inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di Hard Talk berikutnya, hasil riset diseminasi yang merupakan kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Sampai jumpa.